Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilbah Fatimah Zahro. Saya dari kelas D dengan kelompok asal kelompok 1 dan kelompok ahli jurnal penyesuaian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Dalam akuntansi, kita mengenal adanya siklus akuntansi. Dalam satu siklus akuntansi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga, tahap pelaporan. Yang pertama, tahap pencatatan terdiri atas jurnal umum, posting buku besar, dan neraca saldo. Yang kedua, tahap pengikhtisaran, yaitu jurnal penyesuaian. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jurnal penyesuaian, kita perlu mengetahui apa itu jurnal penyesuaian serta tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Secara definisi, jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu. Jadi, tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan selama satu periode tertentu untuk dilaporkan di tahap selanjutnya. Adapun akun-akun yang harus disesuaikan ada 7. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, penyusutan harta tidak lancar kecuali tanah. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan yang masih harus diterima dan juga piutang tidak tertagih. Untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Misalnya, pada 15 Maret 2021, Busa Car Wash menyelesaikan jasa detailing sebesar 1 juta rupiah. Akan tetapi, sampai 31 Maret 2021, pemilik usaha belum menerima pelunasan. Maka, jurnal penyesuaiannya dengan mendebit piutang usaha sebesar 1 juta rupiah dan mengkredit pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Mengapa kita mendebit piutang usaha? Karena 1 juta tersebut merupakan hak yang seharusnya kita terima dan diakui sebagai piutang karena pihak B yang berhutang kepada kita selaku perusahaan, maka diakui sebagai piutang dan juga diakui sebagai pendapatan. Dan saldo normal dari piutang usaha adalah debit dan saldo normal pendapatan adalah dikredit. Yang selanjutnya yaitu piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. benar-benar tidak dapat tertagih. Dalam piutang tidak tertagih, terdapat 2 metode pencatatan. Yang pertama, metode langsung dan yang kedua, metode tidak langsung. Adapun metode tidak langsung digunakan jika piutang memang sudah seperti perusahaan yang berhutang kepada perusahaan kita itu bangkrut atau gulung tikar. Maka perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit piutang. Metode langsung ini disebut langsung. Metode tidak langsung digunakan
jika piutang masih ada kemungkinan untuk dibayar. Namun, saat periode berakhir, perusahaan tersebut belum membayar utangnya kepada kita. Maka, dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Misalnya pada contoh kasus di bawah ini. Busa Car Wash menetapkan piutang tidak tertagih sebesar 2% atas piutang usaha sebesar 3.400.000. Pada contoh kasus bawah ini, kita menggunakan metode tidak langsung. Karena pihak yang berhutang kepada perusahaan Busa Car Wash masih memiliki harapan untuk membayar. Maka pencatatan Sebesar dalam 2% atas piutang usaha sebesar 3.400.000. beban kerugi utang dan cadangan kerugian piutang. Karena Bisa kita perusahaan lihat yang pada berhutang contoh kasus kepada Busa di Car layar Wash ini, masih yakni memiliki Busa harapan Car Wash untuk membayar menetapkan karena piutang tidak perusahaan tertagih. tersebut tidak bangkrut ataupun gulung tikar. Maka dari itu, pencatatan bisa dilakukan Kita bisa dengan menggunakan metode tidak langsung dengan nominal dalam model pencatatan mengkalikan seperti ini. piutang tidak tertagih yang ditetapkan oleh perusahaan dengan piutang usahanya, yakni 2% dikali dengan Rp3.400.000 sama dengan 68.000 dengan mendebit beban kerugian piutang sebesar 68.000 dan mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar 68.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.